bagian suci Al-Quran yang insya Allah akan dikemukakan oleh saudara Habibin Nasution. Ada beliau persilakan dari saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Wa sallallahu ala sayyidil nabiyil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bacaan suci Al-Qur'an tadi Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar
سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نسألك وليقيم العدل كي نستعين على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Untuk para jemaah, kita buka hati kita, kita pasang telinga kita untuk mendengarkan faham-faham ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita. Kepada beliau saya persilahkan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wa an'ama alaina lil islami wal ihsan wa zadana fil ilmi wal irfan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-hannanul mannan wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul insan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ila yaumil tamam, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana abwabal ilmi wal fahmi birahmatika ya arhamar rahimin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan anugerah, nikmat, hidayah, keberkahan kepada kita bersama, sehingga pada malam hari ini, malam yang insya Allah penuh dengan keberkahan, kita dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahim di majelis Dalailul Hikam yang sangat kita banggakan. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi kita junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliaulah yang kita harap-harapkan mulai malam ini sampai nanti di yaumil akhirah. Tentunya kita sebagai umat beliau wajarlah kita mengucapkan salawat dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina
yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para asatiz, para tuan-tuan guru kita yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus pengasuh Majelis Dalailul Hikam akhina Al-Ustaz Abdul Aziz Nasution beserta dengan keluarga. Dan juga sama-sama kita muliakan para orang tua kita, para sesepuh kita, di antaranya yaitu orang tua kita Bapak Abdul Basit beserta dengan keluarga. Umumnya hadirin wal hadirat jamaah Majelis Dalailul Hikam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Nabi Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Ayat ini Allah turunkan ketika Nabi Adam alaihi salam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni kesalahan yang telah diperbuat oleh Nabi Adam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Adam dari surganya, maka Nabi Adam kebingungan. Nabi Adam alaihi salam senantiasa menyebut-nyebut nama Allah dan meminta ampun kepada Allah dari dosa dan kesalahan, kelalaian, kekhilapan yang telah dilakukan oleh Nabi Adam ketika di dalam surga, sehingga Allah turunkan ke muka bumi. Maka dengan kasih sayangnya Allah Ta'ala pun mengajari Nabi Adam beberapa kalimat. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin. Allah mengajari Adam beberapa kalimat. Menurut ulama-ulama tafsir, ada 3 kalimat yang langsung Allah Ta'ala mengajari Adam alaihissalam tanpa perantara malaikat Jibril, tanpa perantara malaikat-malaikatnya Allah, langsung diwahyukan Allah kepada Adam alaihissalam. Kalimat yang pertama yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam itu adalah, wahai Adam, perbanyaklah menyebut Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini disebut dengan syariat, karena kita mesti bersyariat meminta ampun kepada Allah atas segala dosa, perbuatan-perbuatan, kesalahan, kehilapan yang telah kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu jalan secara syariat mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan jalan bertaubat. Rabbana zalamna anfusana, sehingga dalam satu riwayat dijelaskan oleh para ulama sampai Nabi Adam itu beratus-ratus tahun menyebut kalimat Rabbana zalamna anfusana, Rabbana zalamna anfusana. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kamilah yang zalim,
kamilah yang salah, kamilah yang telah menzolimi diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika kamu tidak mengampuni dan mengasihi kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami pastilah menjadi orang-orang yang merugi. Jadi ondo doa na langsung diajarkan Allah Ta'ala tu Nabi Adam, Rabbana zalamna. Maka jangan pernah tinggalkan doa ini setelah selesai sholat. Belum tinggalkan Rabbana zalamna, masuk dalam bagian doa-doa kita setelah selesai daripada kewajiban kita kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana, karena doa yang paling degison, doa yang langsung Allah Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua disebutkan oleh ulama-ulama tafsir, kalimat yang langsung diajarkan Allah kepada Nabi Adam adalah kalimat ihdinas siratal mustaqim. Dan ketika sampai masa Nabi Muhammad SAW, kalimat ini dimasukkan di dalam salah satu ayat suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami, artinya tunjukilah aku dan Hawa serta anak cucuku kepada jalan yang lurus. Ini panggilan Nabi Adam. Ketika Nabi Adam meminta jalan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga anak-anak cucunya Nabi Adam pun mendapatkan jalan yang lurus itu, yaitu jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihdinas siratal mustaqim. Makanya pada sembahyang nadege sanun dibaca waktu sujud terakhir sebanyak 7 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Baca ma ayah tambahi dohon, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Sabahat 7 kali supaya mau agar mempertajam ma'rifat kita kepada Allah. Maka dibaca di waktu sujud terakhir di dalam sholat. Ihdinas siratal mustaqim sabahat bitunoli. Tolade dilapaskan pun boleh karena masih berbahasa Arab. Nah, anggo bahasa kita baru cukup dalam hati. Suni dentong, sulang, botal, sumbayang dibaik. Itulah kalimat yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam setelah Allah terima taubatnya. Lalu Allah mengajari, wahai Adam, mintalah kepadaku jalan yang lurus. Kemudian yang ketiga, kalimat yang langsung Allah ajarkan Nabi Adam alaihissalam disebutkan oleh para ulama-ulama tafsir adalah kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Setelah Nabi Adam itu mendapatkan jalan yang lurus, maka Nabi Adam diperintahkan Allah Ta'ala untuk bersyukur dengan mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. On manayokon gabungan antara syariat, thariqat dan hakikat. Syariat itu adalah taubat, Rabbana zalamna anfusana. Siapapun orangnya mesti bersyariat, artinya mesti senantiasa mohon ampun kepada Allah, karena ampunan itulah yang pertama jalan menuju hakikat. Setelah kita bersyariat, bertaubat kepada Allah, maka muncullah thariqat. Apa itu thariqat? Jalan. Apa jalan yang kita tempuh? Jalannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus yang diberi nikmat oleh Allah. Karena jalan itu lumayan, jalan sesat,
jalannya dibenci, dimurkai oleh Allah, jalan yang lurus. Ulang kok itu jalannya sesati, jalannya orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Ulang kok itu jalan yang dibenci oleh Allah, dimurkai Allah. Iseme jalannya orang-orang yang munafikin, orang-orang yang munafik, lain di bibir, lain di hati. Jalannya lak-lakna munafik. Maka jalanlah dengan jalannya ihdinas siratal mustaqim. Itu namanya berthariqat. Setiap makhluk, setiap hamba Allah Ta'ala yang berjalan kepada jalan yang lurus, maka orang itu disebut berthariqah. Thariqahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mengkaji thariqat, berjalan di jalan yang lurus, maka sampailah kita kepada hakikat, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada yang berhak, tidak ada yang pantas dipuji melainkan pujian itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita merasa sudah punya ibadah dengan thariqah kita, dengan perjalanan kita, kita merasa sudah sampai, maka kembalikanlah itu kepada Allah, karena dialah yang berhak dipuji. Kalau bukan pertolongan Allah, kita tidak akan bisa berjalan sampai mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut hakikat. Maka sempurnalah kalimat itu diajarkan Allah kepada Adam, lalu kemudian Nabi Adam mengajari kepada anak-anak cucunya, sampailah kepada kita, sampai kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tertulis di dalam ayat suci Al-Quran sebagai mukjizat terbesar yang Allah titipkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gabung ma ayatna tuluan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Jadikanlah zikir, jadikanlah wirid untuk supaya Allah membimbing syariat kita, membimbing thariqat kita, membimbing hakikat kita, sehingga tidak bisa dimasuki oleh syaitan, oleh iblis laknatullahi alaihi. Karena iblis itu mereka tersesat disebabkan tidak melihat jalan yang lurus, yaitu jalannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya, sehingga iblis memilih jalan yang sesat dan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Jadi ulang pilih jalan nasihati, ulang pilih jalan yang dibenci, yang dimurkai ni Allah. Ado dalanna dalan yang lurus, yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjut pembacaan kitab Saifut Thalabah untuk mengambil keberkahan pada malam hari ini, yaitu halaman yang ke-11 Dumatin, halaman 11. Setelah masalah kunut, lanjutannya masalah napa obatna. Halaman yang ke-11 yaitu masalah yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi 2 kali pada sembahyang Jumat. Adapun hukum bunyi 2 kali pada sembahyang Jumat, yaitu yang pertama sebelum naik khotib ke atas mimbar, dan yang kedua bunyi sesudah naik khotib ke atas mimbar, maka hukumnya sunnah. Maksudnya azannya 2 kali imam. Nah, bunyi dulu kan diartikan dengan bunyi, jadi sanari azan. Adong azanna sanoli, adong azanna 2 noli. Awi tempatkan sanoli mayaya, awi tempatkan 2 noli. Ulang jadi perbantahan aso na sunnah don. Boleh 1 kali, boleh 2 kali, tetapi disunnahkan 2 kali. Dalil naon mak? Bermula dalilnya ijma' sahabat atasnya. Tatkala banyak manusia, maka menyuruh oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu dengan bunyi yang pertama.
maka tiada ingkar atasnya oleh seseorang daripada ulama-ulama mujtahidin yang pada masanya, maka adalah yang demikian itu ijma para ulama. Jadi ketika di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di masa Abu Bakar As-Siddiq, di masa Umar ibnul Khattab, bunyi pada sholat Jumat itu, azan pada sholat Jumat itu hanya 1 kali. Di masa Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar ibnul Khattab. Tapi setelah di zaman Utsman ibnu Affan, Utsman melihat banyaknya manusia yang berdatangan sehingga masjid itu penuh dengan manusia. Maka Utsman bin Affan mempunyai ijtihad, beliau mengatakan untuk mengumandangkan azan yang kedua, dan sahabat-sahabat yang hadir pada saat itu di masjid tidak ada satupun yang mengingkarinya. Maka masuklah ia kepada ijma ulama, sepakat seluruh ulama bahwa bunyi yang kedua kalinya pada sholat Jumat itu adalah hukumnya disunnahkan. Jadi dong ada tempat hanya sekali boleh, tempat lain 2 kali. Ambo kita tetap istiqamah mengikut kepada bunyi yang 2 kali, artinya azan na 2 dipayun. Azan pertama dan azan kedua menandakan ada waktu sebelum naik khatib ke mimbar, dan yang kedua setelah naik khatib ke atas mimbar. Masalah yang kelima, sembahyang sunnah qabaliyah bagi Jumat. Adapun hukum sembahyang sunnah qabaliyah bagi sembahyang Jumat, sunnah dituntut memperbuat akan dia dengan dalil beberapa hadis seperti hadis Jabir dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, berkata keduanya, Jaa Sulaykun al-Ghatafani wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asallaita rak'ataini qabla an taji'a? Qala la. Qala fasalli rak'ataini wa tajawaz bihima. Artinya, datang oleh Sulaik yang bangsa Ghatafan radhiyallahu anhu pada ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Maka bersabda baginya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah telah sembahyang engkau 2 rakaat sebelum engkau datang? Bersembah ia Sulaik, belum ya Rasulullah. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sembahyang olehmu 2 rakaat dan meringankan olehmu pada keduanya. Meriwayatkan akan dia oleh Ibnu Majah, hadis yang sahih, dan bermula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum engkau datang, menunjui ia atas sunnah qabaliyah, bukan sembahyang tahiyatul masjid, karena tahiyatul masjid tiada sah dikerjakan sebelum datang ke masjid. Jadi hadis ini dalil bahwa sunnah qabaliyah Jumat itu dianjurkan. Ketika Nabi berkhutbah, datang sahabat Sulaik, Nabi bertanya, wahai Sulaik, apakah engkau sudah sholat sebelum datang ke masjid? Berarti Nabi maksudkan sholat di rumah sebelum datang ke masjid. Maka Sulaik menjawab, belum ya Rasulullah. Berdirilah, sholatlah, wa tajawaz bihima, tetapi ringankan, karena Nabi sedang berkhutbah. Artinya dipercepat sholat, naik ulangi perlahan. Itulah betapa pentingnya sunnah qabaliyah Jumat. Hadis ini menunjukkan bukan tahiyatul masjid, karena tahiyatul masjid tidak sah dikerjakan sebelum masuk ke masjid. Sedangkan pertanyaan Nabi, sebelum engkau datang ke masjid. Ayo, anggota tahiyatul masjid, ketika kita masuk masjid, penghormatan kepada masjid adalah dengan melaksanakan tahiyatul masjid sebelum duduk. Dimanapun masjidnya, seluruh
muka bumi Allah Ta'ala ini. Ketika kita masuk masjid, penghormatannya mesti sholat sunnah tahiyatul masjid, kecuali satu masjid, yaitu Masjidil Haram di Makkahul Mukarramah. Tidak boleh sholat tahiyatul masjid. Orang-orang yang masuk Masjidil Haram, cara penghormatan kepada Masjidil Haram adalah tawaf di Ka'bah yang mulia, bukan sholat tahiyatul masjid. Orang malam kita umroh, kita uji masuk tu Masjidil Haram, tahiyatul masjid kok. Doang kalak na papalim-malim ko ni, nasodong ilmu na, so dia doang menghormati na tawaf. Tapi di Madinah tahiyatul masjid. Masjid-masjid yang lain selain Masjidil Haram itu menghormatinya dengan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Anda toda sumbayang tahiyatul masjid dibahas. Anda toda musola tidak sah tahiyatul masjid di rumah di musola. Wala na memang musolid berarti tahiyatul masjid. Ang ibahas nun tahiyatul bait domay menghormati rumah, tahiyatul musola menghormati musola. Anda dong yang ada tahiyatul masjid. Maka jelaslah bahwa sunnah qobliyah Jumat itu sangat dianjurkan karena ada perintah daripada Rasulullah SAW. Dan yang terakhir kita mengambil hikmah dari bab ini, alangkah sangat afdolnya sholat sunnah itu dilakukan di dalam rumah, bukan di dalam masjid. Jadi qobliyah dibahas dulu baru ke masjid sembahyang wajib naik berjamaah. Abdulando dibahas ampado di musuh asal untuk menghilangkan rasa ria di dalam beribadah kepada Allah. Inilah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan menambah ilmu dan amal ibadah kita, memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah yang akan datang masalah yang ke-6, menambahi wa bihamdihi pada tasbih, ruku dan sujud. Pada doa persapaan setelah mendoa bersapa-sama ala hadhihi niyah ila hadratin Nabi Mustafa Al-Fatihah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم اجعلنا يا الله من أمة سيدنا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فكنا وفك أهلنا وقرابة لنا في ديننا. توسلنا يا الله بالتعلم، توسلنا بالتعليم، أن ترزقنا الواسع وأن ترزقنا الآمن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاهق
فرياض الملكوت بزهر جماله مؤنقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصول. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم ألحقني بنسبه وألحقني بحسبه، وعرفني معرفة أسلم بها من موارد الجهل، وأقرع بها من موارد الفضل، واحملني إلى سبيلك حملا محفوفا بنصرتك، وخزف بي على الباطل فأدمغه، وزج بي في بحار الأهلية حتى لا أرى ولا أسمع ولا أحس إلا بها. واجعل اللهم الحجاب الأعظم حياة روحي وروحه، سر حقيقتي وحقيقته، جامع عوالم التحقيق الأول يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن. اسمع ندائي بما سمعت به نداء عبدك زكريا عليه السلام. الله الله الله، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوات الله وسلامه وتحيته وبركاته على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم بل يا كريم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله